Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gisti Mengaji Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di podcast Gisti Mengaji. Hari ini kita bersama narasumber yang tidak jauh dari Kecamatan Gisting ini, yang masih berdomisili di Kecamatan Gisting, yaitu Ketua TPM Al-Ikhlas, ya, Pak Burhanuddin. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol ini, masih banyak yang belum tahu mungkin TPM Al-Ikhlas itu seperti apa. Mungkin untuk awal saya minta perkenalan terlebih dahulu, termasuk TPM Al-Ikhlas ini di mana sekretariatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam acara podcast Gisti Mengaji yang insya Allah nanti akan membawa kebaikan bagi kita dan juga akan membawa keberkahan dari pengurus podcast sendiri maupun kepada umat Islam pada umumnya. Sholawat serta salam marilah kita curahkan ke hadapan kita junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'una, dan insya Allah melimpah kepada kita selaku umatnya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Burhanuddin. Domisili saya alhamdulillah sekarang sudah ada di Belpas, tepatnya di Jalan Kiai Wartam, Blok 5A, Pasar Purwodadi Gisting. Dan di sini kebetulan saya diamanahi oleh rekan-rekan menjadi Ketua Umum dari TPM Al-Ikhlas, yaitu Tim Peduli Mushola Al-Ikhlas Kecamatan Gisting. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah mendapatkan SK dari Kesbangpol kalau TPM Al-Ikhlas ini sudah menjadi sekupnya Kabupaten Tanggamus seperti itu. Tanggamus, ya. Iya. Jadi sekretariatnya sekretariatnya di Jalan Kiai Wartam, Blok 5A, Belpas, Pasar Purwodadi Gisting. Jadi tepatnya ya di belakang Pasar Gisting itu. Pasar Gisting, ya. Jadi mudah dijangkau. Jangkau. Nah, kita ini mungkin sebagian masyarakat masih ada yang bertanya itu, kenapa mengambil nama TPM? Tadi disebutkan adalah Tim Peduli Mushola. Nah, kenapa ini kok mengambil segmen dari Tim Peduli Mushola ini, dan musholanya Al-Ikhlas yang ada di Blok 5A itu, Belpas itu. Ya. Ini kenapa, ada latar belakangnya apa itu, atau mengapa mengambil nama TPM itu, Pak? Saya ceritakan sejarahnya tadi ya sama pemirsa sekalian. Jadi begini. Jadi sekitar awal bulan Mei tahun 2018 itu kami yang merupakan perantau-perantau dari asalnya Belpas, Pasar Purwodadi Gisting, yang ada di Solo, terus ada di Jogja, Sulawesi, Kalimantan, Bengkulu, Palembang, Bandung, Jakarta, Jabodetabek lah itu sekitarnya itu membuat komunitas grup WA gitu, Tat. Jadi awalnya tahun 2018 itu membuat grup WA yang mana memang yaitu untuk ajang silaturahmi antar. Jadi merantaunya ke berbagai tempat. Iya, berbagai tempat. Jadi yang merantau di luar Pulau Lampung itu memang kumpul dalam membentuk suatu komunitas WA yang mana tadinya cuma ajang silaturahmi aja, kangen-kangenan lah sebenarnya, kangen-kangenan gitulah. Cuman saya pikir ya kalau misalnya cuman kangen-kangenan atau silaturahmi seperti ya cengengesan istilahnya lah ya gitu, itu kayaknya agak kurang manfaatnya, kurang bisa dinikmati oleh yang lain gitu loh, Ustadz ya. Akhirnya kita tercetus bagaimana caranya kita yang perantauan ini ya mempedulikan daerah asalnya lah seperti itu. Karena memang bermanfaat untuk yang tempat asal gitu. Iya gitu. Jadi yang udah mungkin merantau jauh-jauh ini kan memang
apa ya, pengennya kalau pulang itu di wilayahnya itu bisa ada perkembangan, baik itu perkembangan keagamaan maupun perkembangan ekonomi itu kira-kira seperti itu Tat ya. Jadi waktu itu ya pada awal Mei 2018 itu kita membuat komunitas itu namanya WA Group Belpas, dan tercetuslah karena dilihat di musola Al-Ikhlas itu kan ada TPA kan gitu kan, ada TPA. Jadi pertama kali kita pengen gimana caranya guru TPA ini bisa ya disubsidi lah seperti itu, karena memang ya terus terang guru TPA kan nggak ada gajinya Tat ya. Kita pada tanggal 19 Mei 2018 itu membentuk tim peduli musola Al-Ikhlas, jadi TPM Al-Ikhlas gitu loh. Jadi langsung dulu menyetuskan tim peduli musola. Iya, karena fokusnya ke Al-Ikhlas tadi. Al-Ikhlas itu gitu loh. Jadi pertama seperti itu. Jadi kita bertahap lah. Mungkin sementara ini kita bisa mensubsidi untuk dana anggaran untuk guru TPA-nya. Mungkin yang nanti ke depan apa-apa. Jadi kita iuran gitu loh Tat. Di antara yang perantau tadi dari berbagai tempat berinisiatif memberikan. Nah itu ya. Jadi kita awalnya itu memang fokus kepada musola itu Ikhlas itu pertama awalnya, itu awalnya gitu loh. Nah terus berjalan beberapa bulan, alhamdulillah semakin banyak donatur yang simpati sama kegiatan kita gitu. Jadi kita ya kembangkan informasi-informasi ke berbagai kalangan gitu kan, melalui sosmed juga. Memang itu kita nggak menafikan, memang wasilahnya dari situ, dari sosmed itu kan. Jadi setelah terbentuk tim peduli musola Al-Ikhlas itu, TPM Al-Ikhlas itu donatur pada datang kan gitu, dalam artian memberikan simpati dalam bentuk pendanaan seperti itu kan. Alhamdulillah sekitar 3 bulan berjalan itu kita sudah banyak mengumpulkan donasi lah seperti itu Tat. Jadi dari berbagai sumber seperti itu. Dan pada tahun itu juga pada tanggal 19 Mei 2018 itu setelah tercetus, lalu kita membuat program baru Tat. Jadi program barunya itu ya untuk menyantuni lansia-lansia yang ada di sekitar musola itu. Bergeser dari musola berkembang sedikit ke lansia gitu. Dan juga ada satu orang anak yatim yang memang berada di wilayah Belpas itu ada yang kita santuni. Jadi mulanya seperti itu. Tapi setelah memang fokusnya ke Belpas itu itu tadinya memang gitu. Jadi baru sekitar ya 25 satu anak yatim sama 25 lansia lah waktu itu. Jadi 3 bulan berjalan, bahkan sampai donatur itu memberikan banyak yang secara ya Allah memberikan kemudahan membuka jalan ya alhamdulillah. Jadi TPM Al-Ikhlas itu berkembang yang tadinya cuma menyantuni sekupnya wilayah Belpas saja, terus bisa berkembang wilayah Purwodadi. Purwodadi itu kebanyakan memang kita ambil dari anak-anak yatim itu anak yatim. Nah terus setelah itu berjalan berapa bulan, sekitar bulan Februari, tepatnya kalau nggak salah tanggal 8 Februari 2019 ya. Kita membuat program baru. Jadi karena memang alhamdulillah udah lancar untuk kegiatan donasi itu kan, anak yatim sama lansia, itu membuat program baru yaitu Jumat Berkah. Jumat Berkah Jumat Berkah yang bentuknya itu nasi bungkus. Jadi kita mengumpulkan donasi nasi bungkus diberikan kepada termasuk yatim piatu itu sendiri, terus kuli panggul pasar itu, pengemis, orang dudafa, dan juga masih lingkupnya masih pasar. Masih pasar waktu itu. Jadi bulan-bulan pertama itu masih itu, karena saya ingat betul itu pertama kali mengumpulkan donasi Jumat Berkah itu baru mendapat 125 bungkus. Ya. Itu pertama sekali itu saya ingat betul. Jadi walaupun saya domisili agak di sini, cuman saya benar-benar mengikuti kegiatan-kegiatan yang di sini gitu loh. Ya. Jadi saya kembalikan lagi, ini memang yang kita tidak sangka, karena memang kemudahan Allah gitu kan. Jadi setelah kita membuat program Jumat Berkah itu alhamdulillah ya donasinya bertambah gitu Ustadz. Jadi lewat itu ada yang mendonasikan dananya untuk para yatim, dan juga ada yang untuk nasi bungkus gitu kan, Jumat Berkah. Jadi itu alhamdulillah masih banyak ini ya.
ada pilihannya ya. Ada pilihannya seperti itu. Ini yang perlu menarik ini. Tadi sampaikan bahwa itu awalnya adalah para perantau. Ya. Nah, kemudian kan perantau, namanya perantau kan tidak berada di tempat. Ya. Nah, ini yang melaksanakan dari donasi yang ada tadi. Kemudian siapa yang melaksanakan awal-awal kegiatan itu? Karena kan ini para donatur awalnya ada di luar. Perantau. Ini seperti apa? Yang melaksanakan itu seperti siapa? Jadi alhamdulillah jadi kami lagi-lagi diberi kemudahan sama Allah. Kebetulan junior kami istilahnya yang masuk kuliah dan juga kaum ibu-ibu terutama ini memang yang berada di sini, yang domisili di Gisting ini memang ya menyambut baik gitu loh, Tat. Jadi ide-ide dari para perantau itu ya mereka sangat sambut ya sukacita lah seperti itu. Jadi mereka mau berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban dana juga untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kayak kami yang ada perantauan itu ya memang kuncinya itu memang yang tim actionnya itu yang di lapangan itu gitu loh. Bergerak ya. Yang bergerak itu. Jadi ya alhamdulillah bagi beberapa pengurus dulu awalnya memang masih agak ramai gitu, karena memang junior kami yang masih kuliah itu libur segala macam kan itu masih mau ikut bergabung seperti itu. Dan kebetulan juga ya mayoritas memang dari anak-anak Belpas itu sendiri. Jadi komunitas itu tertarik untuk bergabung ya, bergabung dan kemudian bermanfaat. Nah, saya tanya, udah banyak tuh program ya, diawali dengan santunan-santunan, kemudian nasi bungkus. Nah, selain itu, ada nggak program pendamping atau program tambahan lainnya selain itu? Jadi kalau untuk program TM Al-Ikhlas, alhamdulillah sudah berkembang menjadi 7 program utama, Ustaz. 7 program utama yang sudah berjalan. Dijelaskan mungkin. Jadi yang pertama itu program mingguan atau pekanan, yaitu kegiatan nasbung kan, pembagian nasi bungkus itu kan, Jumat berkah pada setiap hari Jumat. Itu yang dibagi siapa saja sekarang? Kalau dulu di pasar kemudian berkembang ya? Berkembang. Alhamdulillah sekarang dari pondok-pondok pesantren seluruh wilayah Kecamatan Gisting itu memang kita bagi, walaupun nggak semuanya rutin, walaupun nggak seluruhnya santri, tapi minimal itu ada beberapa kelas yang memang kita berikan seperti itu, seperti di Lambau, di Purwodadi, di Banjarnegeri sama Gisting Bawah juga itu mendapatkan santunan rutin yang memang dari bentuknya nasi bungkus seperti itu. Nasi bungkus ya, itu yang program pertama ya. Lalu kemudian yang kedua juga pernah mengadakan itu untuk program pekanan itu warung murah. Warung murah, jadi dengan harga Rp3.000 kita sudah bisa mendapatkan sarapan yang lumayan mengenyangkan seperti itu. Tapi qadarullah memang program ini kan kegiatannya hari Ahad itu, Ustaz. Jadi sedangkan hari Jumat itu kita sudah capek mengadakan kegiatan nasbung, itu hari Jumat Ahad. Berkah itu ya. Jumat berkah. Hari Ahadnya kita mengadakan kegiatan warung murah. Itu memang kami agak terus terang energi. Personilnya memang agak istilahnya terbatas. Jadi nggak bisa maksimal, itu cuma berjalan ya alhamdulillah berjalan 6 pekan, cuman nggak rutin gitu loh, nggak rutin. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada program bulanan. Kalau program bulanan itu santunan rutin untuk anak yatim piatu dan lansia, dan alhamdulillah dari tahun 2018 sampai sekarang itu anak yatimnya sudah kita punya binaan 50 anak yatim, 50 dan juga 25 lansia, yang itu tiap bulan kita mendapatkan santunan sebesar Rp100.000 per bulannya per orang. Itu rutin ya? Rutin per bulan ya? Tiap bulan. Alhamdulillah selama 3-4 tahun ini belum pernah absen ya? Alhamdulillah gitu loh. Itu yang ketiga, ini program bulanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada program tahunan. Program tahunan itu yang pertama kegiatan songsong Ramadan. Jadi kita tiap menjelang Ramadan itu kita membagikan sembako. Sembako itu untuk yang sudah berjalan itu ada sekitar 100 paket per tahun. Jadi setiap tahun kita mengeluarkan 100 paket di samping anak yatim, lansia, dan juga orang-orang duafa yang ada sekitar Kecamatan Gisting. Ya. Itu untuk kegiatan songsong Ramadan. Selanjutnya kegiatan
pada bulan Ramadan itu buka bersama. Itu buka bersama itu sekaligus dengan kegiatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita juga memberikan sembako yang minimal itu 100 paket. 100 paket. 100 paket. Nanti kepada kaum duafa ya. Iya, yatim dan kaum duafa. Memang segmennya itu ya memang. Iya, segmennya itu. Terus juga kita mengadakan kalau bulan Idul Kurban kita mengadakan kurban untuk yatim. Jadi fokus ya. Fokus kepada anak-anak yatim. Iya. Jadi kita kurban. Alhamdulillah kemarin itu kita sudah 2 kali ini berkurban dan juga sudah 2 kali mengadakan pemotongan hewan kurban yaitu sapi dan juga hewan kambing. Dan alhamdulillah masyarakat atau donatur ya sangat antusias untuk karena memang ya ini kan kurban untuk yatim masih baru kan gitu. Jadi mereka juga pengen ya mungkin berbagi berbagi dengan anak yatim yang memang khusus untuk mereka gitu loh. Seperti itu. Jadi tuh, nah sekarang saya bertanya ini dengan banyaknya program terutama yang mingguan, kan harus memanajemen dana. Nah, selama ini dananya apakah murni dari perantau-perantau yang masih ada dengan pengurus-pengurus TPM Ahli Ikhlas atau mungkin dari sumber lain? Alhamdulillah Allah ngasihnya tanpa kita bayangkan Allah ngasihnya ya luar biasa lah seperti itu. Jadi selama ini memang kami belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dalam arti seperti itu. Karena memang mungkin ya TPM ini ya maaf ngomong secara personil memang kami ini bukan orang terpelajar Ustadz. Jadi orang-orang yang terutama ini saya jelaskan kronologinya yang perantauan itu. Kalau dibilang dulu tuh Belpas itu wilayah kumuh memang iya terus wilayah anak-anak nakal memang iya saya akui itu. Tapi alhamdulillah setelah mereka merantau alhamdulillah mereka ya banyak yang mendapatkan hidayah terutama untuk kegiatan sosial seperti ini gitu loh. Kepedulian muncul gitu loh. Nah jadi kami itu ya berjalan itu apa adanya gitu loh Ustaz. Jadi apa adanya, jadi ya kekeluargaan aja gitu. Kita nggak memanage yang jelimet-jelimet seperti orang-orang sekolahan segala macam mengadakan manajemen segala macam itu enggak. Kita cuman kekeluargaan aja yang sempat iya gitu, yang sempat kita hadir yang enggak ya absen segala macam itu nggak menjadi masalah. Yang penting kita memang niat kita memang pengen ya kita berusaha untuk ikhlas lah gitu Ustaz. Jadi sesuai dengan nama musolanya. Iya, semuanya ikhlas. Senantiasa terjaga ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus kendala, tentu namanya sebuah program melibatkan banyak orang. Pasti ada kendala-kendala, mungkin ada tantangan-tantangan atau mungkin masyarakat ada yang mungkin berkata yang kurang baik. Mungkin gimana itu ada tantangan yang dihadapi seperti apa? Ya gini Ustaz, selama menjalankan ini. Filosofinya seperti ini. Rasulullah yang memang sudah menjadi nubuah kita ya istilah menjadi utusan Allah itu aja tantangannya banyak Ustaz. Apalagi kita yang ya cuma hanya debu di atas lautan lah seperti itu. Jadi pasti itu banyak tantangan. Cuman itu kita ya anggap aja seperti motivasi aja lah seperti itu, karena memang jiwa kami itu di perantauan itu memang ya seperti itu, jadi tertantang dengan banyak masalah, jadi ya kita anggap angin lalu aja lah Ustaz gitu. Jadi saya anggap selama ini memang belum ada kendala yang berarti, cuma memang kami juga bersyukur kepada Allah, memang Allah memudahkan jalan kita untuk memberikan ya berbagi dengan sesama gitu. Niatnya baik, diberi kemudahan ya. Amin. Kemudahan. Nah ini saya lihat beberapa kali di media sosial juga muncul ya untuk promosi maksudnya menyampaikan kegiatan-kegiatan TPM Ahli Ikhlas ini. Apakah ada tim khusus atau memang hanya sekedar anak-anak muda itu yang kebetulan di media sosial itu? Enggak Ustaz. Jadi kebetulan kalau yang di sini kan mungkin di Gisting ini udah banyak sibukannya, udah banyak kan seperti itu. Jadi mereka juga mau mau membuat suatu memanajemen suatu kegiatan promo di sosmed itu mungkin mereka waktunya mengalami kesulitan. Jadi udah dengan aksinya cuman ya itu kita buat sendiri aja. Jadi saya pribadi sama beberapa teman itu juga memang nggak itu Tat. Cuman yang rutin itu memang saya sendiri Ustaz, yang megang kendali untuk masalah sosmed, promo di sosmed seperti itu. Nanti yang di lapangan itu ya mereka yang ada di sini gitu. Yang sudah hasilnya sebagainya. Gitu Ustaz. Oke,
Oke, terima kasih sudah hadir, sudah memberikan informasi kepada kami. Tentu kita berharap semua mudah-mudahan TPA Al-Ikhlas ini diberikan keistiqomahan. Amin. Dan Amin. sesuai dengan namanya, mudah-mudahan pengurusnya juga diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagai amal jariah. Amin. Teman-teman sekalian, mungkin bisa kalimat closing statement penutup, bisa menghimbau kepada masyarakat untuk mungkin bisa bergabung, bisa mendonasikan sebagian rezekinya kepada TPA Al-Ikhlas. Mungkin bisa diberikan himbauan dengan caranya mungkin untuk bisa membantu di TPA Al-Ikhlas. Baik para pemirsa sekalian, intinya keikhlasan itu butuh keistiqomahan. Jadi ikhlas itu kalau tanpa istiqomah juga nanti, kalau kata orang Jawa itu muspro, jadi terbuang sia-sia. Oleh sebab itu, sekecil apapun yang akan kita niatkan untuk berbagi dengan sesama, kita laksanakan. Minimal dengan senyuman itu adalah sedekah. Jadi apalagi dengan dana, itu juga lebih berarti. Yang penting istiqomah, walaupun Rp1.000, Rp2.000, tapi istiqomah itu insya Allah nanti di hadapan Allah itu akan lebih mulia daripada memberikan yang banyak tapi tidak ikhlas dan juga tidak istiqomah. Karena Allah, saya yakin Allah itu memerlukan keistiqomahan kita. Jadi tanpa itu, kata orang Jawa lagi, ya itu muspro, jadi terbuang sia-sia. Dan juga saya berharap kepada masyarakat Gisting dan sekitarnya dimanapun berada, jadi mari kita sesama, karena memang kita ini hidup bukan bukan mereka yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh mereka gitu loh. Jadi sekecil apapun yang kita infakkan, sekecil apapun yang kita berikan kepada mereka, itu nantinya akan membantu kita di akhirat kelak. Seperti itu, bermanfaat gitu untuk kita sendiri. Betul itu Ustaz. Jadi dan juga untuk kita bersedekah itu bukan hanya di TPM saja, tapi bisa di musola, di masjid, ataupun di sebarang tempat. Itu kita bisa melaksanakan infak atau sedekah seperti itu. Mungkin kalau khusus ke TPM Al-Ikhlas, mungkin ada yang ingin berdonasi, para dermawan, mungkin apakah ada caranya khusus? Baik, jadi kalau untuk mau berdonasi di TPM Al-Ikhlas itu nanti di sosmed itu ada akun Facebook yang bernama TPM Al-Ikhlas. Itu nanti kita bisa lihat bagaimana caranya. Itu ada, nanti kita bisa ada personil yang memang khusus melayani penjemputan sedekah. Jadi ada layanan jemput sedekah. Sempat bisa menghubungi panitia kemudian dijemput ya, memudahkan para donatur dan para dermawan ya. Iya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dengan podcast ini nanti masyarakat Gisting dan juga lebih luas di Tanggamus ini bisa melihat kegiatan-kegiatan TPM Al-Ikhlas, dan insya Allah mungkin bisa berkembang di kemudian hari. Amin. Mudah-mudahan seperti amin ya rabbal alamin. Sahabat Gisting Mengaji, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari beliau Bapak Burhanuddin selaku Ketua TPM Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan beliau harapkan mudah-mudahan sama-sama berkembang, dan sekali lagi mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.